What's up Layman dan Divorsi. Wow, saya percaya ada sukacita di hari yang baru, ada semangat yang baru, ada urapan yang baru, dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang memulihkan, amin. Ada kuasa yang menyembuhkan. Come on, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Mari yang di rumah, kita mau kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Benar yang teguh, kota benteng, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan namanya, namanya Tuhan, benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa, kita percaya bahwa ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan dalam Yesus. Katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Come on. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan beserta kita, amin. Bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Di setiap musim kehidupan kita, sekalipun mungkin hari ini kita dalam permasalahan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman.
Tapi saya percaya siapa yang menyertai teman-teman semua, bahwa ada Yesus yang selalu beserta dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita mau angkat satu pujian ini sama-sama dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari dengan segenap hatimu kita mau angkat suara sama-sama. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Mari kita panggil Dia, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau Allah, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Hey! Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau Allah, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan Kau Allah, Engkau Allah Immanuel. Sisa kami bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang beserta kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau ada beserta kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan Bapa, dan pengharapan akan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selama bulan Februari kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman dari T4C dan Flame. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat hari Minggu ini, Engkau sudah mengizinkan kami untuk boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya firman yang disampaikan ini bisa berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya memberikan judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Menjadi Manusia Unggul. Nah saudara, ketika berbicara tentang keberhasilan, orang sering bertanya apakah itu keberhasilan. Kebanyakan orang mendefinisikan keberhasilan dengan memiliki harta yang banyak, mencapai puncak karir, kemudian menjadi populer dan sebagainya. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab melihat tentang keberhasilan ini. Nah Alkitab sebenarnya ketika berbicara tentang keberhasilan, Alkitab lebih banyak menekankan faktor keunggulan, keunggulan. Jadi hari ini kita akan melihat keberhasilan dari perspektif Alkitab atau sudut pandang Alkitab. Nah Alkitab secara singkat menjelaskan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang unggul. Dan orang yang unggul adalah orang yang berhasil memainkan perannya
dengan benar di tengah-tengah dunia. Nah, kita semua memiliki peran ya. Ada yang berperan sebagai anak, ada yang berperan sebagai murid, ada berperan sebagai sahabat ya. Apapun peran saudara, saudara harus menjalankan peran itu dengan baik untuk menjadi seorang manusia unggul. Nah, manusia unggul adalah orang yang memainkan perannya dengan baik. Nah, semua orang memiliki peran di dalam alam semesta ini. Dan tidak ada satu orang pun yang lahir ya tanpa memiliki peran di dalam alam semesta ini. Demikian juga dengan saudara. Semua saudara punya peran di dalam alam semesta ini. Nah, apa artinya unggul? Ya, tentu ada begitu banyak definisi tentang unggul, tapi saya akan mencoba memberikan beberapa definisi yang berbeda ya, yang memang berbeda dari yang selama ini kita dengar mungkin di media sosial atau mungkin di berita ataupun di mana saja. Nah, pertama, keunggulan itu bukanlah popularitas. Nah, meskipun ada orang-orang yang unggul dan kemudian terkenal, tapi tidak semua orang yang unggul itu terkenal. Jadi keunggulan tidak ada hubungan dengan popularitas. Seseorang yang populer tidak berarti dia lebih unggul daripada orang yang tidak populer. Ini berbeda. Nah, tapi memang biasanya orang yang unggul itu dia terkenal. Dia dikenal karena keunggulannya itu. Yang kedua, keunggulan bukanlah memiliki banyak uang. Nah, seringkali orang mendefinisikan orang yang unggul itu orang yang memiliki banyak uang. Nah, ini definisi yang sama sekali berbeda karena keunggulan itu tidak ada hubungannya dengan uang. Meskipun memang ada orang-orang yang karena keunggulannya dia mendapat keuntungan secara finansial. Tapi keunggulan tidak ada hubungannya dengan uang. Kemudian yang ketiga, keunggulan tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Ada orang berpikir bahwa keunggulan adalah orang yang unggul adalah orang yang menjadi pemimpin. Tapi tidak semua orang yang menjadi pemimpin adalah orang unggul. Nah, jadi keunggulan tidak ada hubungan dengan kepemimpinan. Orang yang karyawan biasa pun dia bisa menjadi karyawan yang baik jika dia bekerja dengan baik. Jadi meskipun memang ya orang unggul itu kadang-kadang menjadi pemimpin dalam organisasi-organisasi yang sehat, tapi tidak semua orang yang unggul itu adalah pemimpin. Atau kita tidak harus menjadi pemimpin untuk bisa menjadi unggul. Setiap kita ketika kita memainkan peran kita di mana saja kita ada, kita harus menjadi pribadi yang unggul. Jadi sederhananya saya ingin menjelaskan bahwa keunggulan berarti memainkan peran kita dengan benar sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan melihat dua hal yang harus dilakukan untuk menjadi manusia unggul seperti yang dijelaskan oleh Salomo di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Nah, saudara, untuk sedikit pengetahuan kita tentang Salomo menuliskan Amsal ini ya, dia adalah raja yang memang sangat penting di dalam sejarah peradaban kerajaan Israel. Kerajaan Israel mencapai puncak-puncak kemegahannya, puncak-puncak kekuasaannya. Orang bilang the golden age of Israel kingdom ya, kingdom of Israel itu pada masa Salomo. Jadi Salomo adalah raja yang betul-betul paling menarik pada saat itu. Dan setelah Salomo mungkin tidak ada lagi raja Israel yang memiliki kekuasaan yang sehebat Salomo. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari seorang yang unggul ya di dalam kehidupan dia ya sebagai seorang raja. Nah, apa ciri-ciri atau caranya kita menjadi orang yang unggul? Yang pertama, disiplin diri. Amsal 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Jadi hal pertama yang menjadi ciri dari seorang yang unggul dan harus kita kejar dan harus kita lakukan adalah disiplin diri. Nah, semua orang yang berhasil, yang unggul itu pasti memiliki disiplin diri. Dijelaskan di sana semut itu ya, semut dia tuh tidak ada orang yang memimpin, tidak ada orang yang mengatur dan tidak ada penguasanya. Tapi disiplin itu lahir dari dalam dirinya. Nah, ada orang-orang yang bekerja ya atau melakukan sesuatu itu bukan karena dia menginginkan hal itu. Kadang-kadang kita bangun pagi itu bukan karena kita disiplin bangun pagi ya.
Ada anak-anak yang mungkin pergi ke kampus, pergi ke sekolah, tidak terlambat pergi ke sekolah. Itu bukan karena mereka disiplin, tapi karena mungkin orang tua mereka sering membangunkan mereka. Dibangunkan sehingga akhirnya mereka boleh bangun tidak terlambat. Nah, disiplin diri bukan seperti itu. Disiplin diri adalah kita mampu bangun begitu, kita mampu untuk berdisiplin karena itu lahir dari dalam kita dan tidak ada paksaan dari luar. Ya. Tidak ada dorongan dari luar tapi berasal dari dalam diri kita. Itulah disiplin diri. Nah, kalau boleh saya sederhanakan, apa itu disiplin diri? Ya, disiplin diri itu berarti kemampuan untuk membuat diri atau memaksa diri kita melakukan apa yang semestinya harus kita lakukan, meskipun hal tersebut kita tidak sukai, dan meninggalkan atau tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan meskipun kita menyukai hal itu. Jadi orang yang berdisiplin diri, dia tidak dikendalikan oleh kesenangannya. Ya, saya senang untuk ngobrol ya, masih ada banyak waktu ya. Tapi dia tidak dikendalikan, dilihat kalau waktunya memang dia harus ngobrol, dia ngobrol. Waktunya dia harus bekerja, dia akan bekerja. Waktunya dia belajar, dia akan belajar. Orang disiplin diri, dia tahu batas-batas itu. Ya. Sehingga meskipun dia tidak suka melakukan itu, tetap dia bangun. Ya. Misalnya bangun pagi-pagi, mungkin dia tidak suka bangun pagi-pagi karena hari masih dingin, masih hujan ya, lebih enak kita berselimut. Tapi karena disiplin diri, dia bangun. Dia mengalahkan kenyamanan itu. Dia mesti pergi ke kamar mandi, mandi air dingin ya. Dan dia harus bertahan dengan itu. Itu adalah cara orang disiplin diri, mendisiplinkan dirinya. Nah, beberapa ciri dari orang yang disiplin diri adalah, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat dari orang yang memiliki disiplin diri. Yang pertama, dia memiliki aturan diri. Ya. Ada namanya self rules. Jadi dia punya aturan diri. Kapan dia harus bicara, kapan dia harus bekerja, apa yang dibicarakan, apa yang dia punya disiplin diri yang baik. Dan orang yang punya disiplin diri yang baik, orang-orang berhasil adalah orang-orang yang memiliki disiplin diri yang baik. Atau aturan-aturan diri. Kemudian dia adalah orang yang menepati janji. Kalau saudara adalah orang yang belum menepati janji, ya waktunya saudara untuk belajar untuk mendisiplinkan diri. Karena orang yang disiplin diri, dia akan belajar untuk menyesuaikan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dilakukan. Kalau dia berjanji, dia akan menyesuaikan diri dia, tindakan dia untuk melakukan apa yang dia katakan. Kemudian orang yang punya disiplin diri juga dia memiliki rasa tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab, meskipun dia tidak menyukai tanggung jawab yang harus dikerjakan, tapi karena dorongan tanggung jawab begitu kuat, dia tetap akan melakukan. Meskipun hal itu mungkin tidak disukai. Karena yang memimpin dia, yang mendorong dia, itu bukan karena hal-hal lain di luar itu, tapi karena kenyamanan. Saya nyaman, saya tidak mau melakukan, saya tidak nyaman, saya tidak mau melakukan, bukan itu. Orang yang punya disiplin diri, dia akan mengalahkan itu. Dan dia melihat bahwa tanggung jawab harus dilakukan, suka atau tidak suka, tanggung jawab harus dilakukan. Lalu kemudian orang yang punya disiplin diri juga tahu mengatur keinginan dia. Kita ini punya keinginan, kita ini punya dorongan. Kadang-kadang sesuatu pekerjaan atau mungkin pelajaran ya di sekolah atau mungkin di kampus, di tempat kuliah kita mungkin menyenangi mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu, dan kita mungkin tidak menyenangi mata kuliah yang lain. Mungkin banyak faktor, mungkin karena konten materinya atau mungkin karena dosennya menjengkelkan atau sebagainya. Tapi orang yang punya disiplin diri, dia tahu mengatur keinginannya. Meskipun dia tidak suka, dia atur keinginan itu supaya tetap dia lakukan. Begitu dia tahu ini kewajiban yang harus dia kerjakan, dia akan mengatur keinginan itu. Orang yang punya disiplin diri adalah orang yang tahu mengatur keinginannya. Kalau memang hal itu diinginkan, tapi tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, maka dia akan belajar untuk menahan keinginan itu. Sehingga dia tidak diperbudak oleh keinginannya itu. Nah saudara, di dalam kehidupan kita mungkin Tuhan sedang membentuk kita ya. Mungkin saudara, beberapa dari saudara yang mungkin Tuhan taruh dalam hati saudara untuk memiliki mimpi ya. Memimpi untuk mungkin kuliah di tempat tertentu. Harus nilainya bagus dan sebagainya. Atau mungkin sudah kuliah, tapi ingin melanjutkan ke tingkat S2 ke luar negeri ya.
Atau mungkin juga ingin buka usaha ya, ingin buka usaha. Apapun yang saudara, Tuhan taruh visi dalam hati saudara, maka saudara harus mengejar itu. Untuk menjadi orang unggul saudara harus mengejar itu. Mengejar itu dengan caranya bagaimana? Dengan mendisiplin diri kita. Ketika kita mendisiplin diri kita, maka cita-cita itu yang Tuhan taruh dalam hati kita bisa terwujud. Ingat bahwa orang yang tidak mau mendisiplinkan dirinya adalah orang yang mengkhianati cita-citanya sendiri. Kalau kalian punya cita-cita yang besar, yang bagus sekali, tapi kalian tidak mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, maka kita adalah pengkhianat bagi cita-cita kita sendiri. Jadi belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Hal kedua yang bisa kita lihat adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia unggul adalah di pasal 8 dikatakan di sana ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, semut memiliki time management yang baik. Yang kedua adalah mengatur waktu ya. Jadi semut memiliki manajemen waktu yang baik. Orang yang unggul adalah orang yang pandai mengatur waktu. Dikatakan di sana ia menyediakan rotinya di musim panas ya, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia tahu waktunya. Kalau musim panas dia kumpulkan. Dia atur waktunya sedemikian rupa. Dia tidak bekerja berdasarkan keinginannya atau maunya atau kenyamanannya. Dia bekerja berdasarkan waktu yang sudah disepakati. Begitu disepakat melakukan hal tertentu maka dia harus melakukan itu. Jadi memiliki waktu yang baik atau memiliki disiplin waktu yang baik. Nah, mungkin ada yang bertanya apakah sebenarnya pengertian dari disiplin waktu? Kalau boleh saya simpulkan bahwa disiplin waktu atau kemampuan mengatur waktu adalah suatu kemampuan untuk menetapkan, mengatur, memilih, memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Ya. Jadi lalu apa ciri-ciri dari orang yang memiliki manajemen waktu yang baik? Yang pertama dia memiliki jadwal rutin. Dia tahu hari esok saya mesti ngapain dia tahu. Dia tahu agenda kerjanya. Dia memiliki agenda kerja yang baik. Ya. Sehingga kalau misalnya kalau orang janjian dengan dia besok, bisa nggak janjian? Dia sudah tahu besok dia bisa atau tidak. Dia bukan orang yang cuma bilang oke, besok nanti, padahal besok nggak datang, enggak. Dia bilang besok saya bisa dan dia akan menepati janjinya itu. Kenapa? Karena dia punya agenda rutin. Ya. Kemudian ia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Begitu waktunya kerja dia kerja, waktunya belajar dia belajar. Waktunya bersama-sama dengan teman dia harus bersama-sama dengan teman. Saudara, orang unggul itu bukan berarti hanya orang itu belajar aja terus, enggak gitu. Atau kerja aja terus, enggak gitu. Orang seperti itu bisa stres. Pada waktu kita bekerja dengan sepenuh hati. Tapi pada waktu kita kumpul dengan teman-teman kita ngobrol dengan mereka, kita ngobrol. Ya, kita hadir di situ. Jangan pada saat tubuh kita ada di sana, pikiran kita ada tempat lain. Pada saat kita ngobrol, kita harus ngobrol. Karena pertemanan itu juga membantu emosi kita, jiwa kita menjadi sehat. Kalau orang cuma kerja setiap hari ya, yang ada bukan unggul, ya, malah stres. Makanya kita harus mampu memanfaatkan waktu sebagai baiknya. Lalu kemudian orang yang punya kemampuan mengatur waktu, ya, dia juga menghargai proses. Kalau waktunya belum, dia mampu menunggu. Makanya orang yang menghargai, orang yang dapat mengatur waktu, dia memiliki kemampuan untuk menunggu. Kenapa? Karena dia menghargai proses. Kalau prosesnya belum, jangan coba-coba. Ya. Dia sabar. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ketika saya masih menjadi kesiswaan, lalu saya dengan teman-teman ya, dari OSIS SMA Rehoboth, kita adakan camping di satu tempat di Lembang. Nah di sana kita bikin kegiatan ya, semua bikin kegiatan. Memang sudah cukup banyak kegiatan dan akhirnya pada saat sore kita mulai lapar. Nah biasanya di situ masing-masing kelompok
mereka masak nasi. Ya. Jadi mereka masak nasi, ya. Tapi karena sudah terlalu lapar, mereka tidak bisa menahan proses itu ya. Nasi itu kan harus diproses sampai kemudian dari beras jadi nasi ya. Itu mereka nggak bisa tunggu itu. Dan akhirnya beberapa kelompok udah dia lihat sudah putih gitu, nasinya sudah putih, ya atasnya tuh kelihatan matang begitu. Begitu mereka makan ternyata udah masih mentah. Nah, orang yang tidak menghargai waktu, tidak mampu menunggu, akan menghasilkan pekerjaan yang setengah jadi. Ya. Atau hanya mendapatkan sesuatu yang setengah jadi. Nah, jadi mampu menunggu. Jadi itu beberapa ciri dari orang yang memiliki time management yang baik. Nah, orang yang tidak memiliki pengaturan waktu yang baik, maka dia biasanya akan diatur oleh waktu. Kita lihat beberapa orang yang waktu untuk mengerjakan tugas dia pakai untuk ngobrol, untuk main, untuk nonton, untuk browsing, untuk apapun itu ya. Yang pasti tidak pakai untuk mengerjakan tugas. Tapi pada waktunya, misalnya waktu pengumpulan tugas, pada waktunya waktu pengumpulan tugas itu akan memaksa dia untuk mengorbankan waktu istirahat dia. Waktu harus bikin tugas dia nggak bikin tugas, dia malah ngobrol dan segala macam. Pada saat besok deadline ya, biasa kan mahasiswa dikejar-kejar deadline. Pada waktu besok deadline dia harus mengorbankan waktu istirahatnya dia. Padahal waktu istirahat itu dibutuhkan juga untuk istirahat. Dia mengorbankan waktu istirahat dia untuk mengejar waktu yang kemarin digunakan untuk ngobrol. Saudara, waktu kita itu bisa kita buang. Tapi waktu yang dibuang tidak bisa dipungut lagi. Kalau kalian kita buang barang, kita bisa pungut lagi. Tapi waktu kita buang nggak bisa pungut lagi. Nggak bisa pungut lagi. Makanya hati-hati dengan bagaimana cara kita mengatur waktu. Dan orang yang tidak bisa mengatur waktu akan kehilangan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Ketika kita tidak bisa mengatur waktu, maka yang terjadi kita juga akan kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Pada waktu kita berkumpul dengan teman-teman, ya, pikiran kita ke pekerjaan yang belum selesai karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka yang terjadi adalah kita kehilangan momen-momen dengan mereka. Atau mungkin kita dengan keluarga, kita kumpul dengan keluarga, ya, saudara kita tidak selamanya bisa kumpul dengan keluarga kita. Mungkin kita hari ini pikir, orang tua mah ada aja. Orang tua belum tentu ada. Orang tua belum tentu ada setiap saat. Bisa segala hal terjadi dan kemudian mereka dipanggil Tuhan. Jadi ketika kita ada di rumah, manfaatkan waktu dengan mereka. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil mereka. Saya mengalami pada saat saya kuliah, orang tua saya, ibu saya dipanggil Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang sangat membuat penyesalan bagi saya, karena pada saat itu saya terlalu banyak menghabiskan waktu di luar ya. Karena pada saat itu memang saya harus kuliah di Solo, sedangkan ibu saya di Ambon ya. Saya cukup menyesal karena kenapa saya waktu boleh pulang begitu untuk liburan, saya tidak pulang untuk menghabiskan waktu di sana. Jadi kita tidak selamanya dengan orang tua kita. Jadi waktu kita dengan mereka, gunakan waktu dengan baik ya. Dengan teman-teman kita nggak selamanya dengan mereka. Ada waktunya mereka pun akan pergi meninggalkan kita atau kita pergi meninggalkan mereka. Karena mungkin pekerjaan atau studi dan sebagainya. Jadi manfaatkan waktu itu dengan baik. Nah kemudian ketika kita belajar ya, gunakan waktu itu dengan baik. Ingat bahwa Tuhan itu membentuk kita menjadi manusia unggul dengan memberikan kita kompetensi-kompetensi ya. Orang unggul, manusia unggul itu adalah manusia yang memiliki kompetensi di dalam dirinya dan dia menggunakan kompetensi itu semaksimal mungkin sesuai dengan waktunya. Itu orang unggul. Nah, kompetensi-kompetensi itu diperoleh dari dia menyicil ya, mungkin pendidikan di sekolah, mungkin pelajaran di rumah atau mungkin dalam pertemanan. Itu dicicil itu ya. Jadi setiap kali kalian belajar di kampus ya, di sekolah, setiap kali kalian belajar ingatlah bahwa ilmu yang dipelajari hari itu merupakan modal yang akan kalian gunakan di masa yang akan datang untuk menjadi manusia unggul. Kalau kita tidak menggunakan
ilmu itu, atau kita mengabaikan ilmu itu, atau kita belajar tidak serius, maka ilmu yang tadi Tuhan sudah tetapkan menjadi milik kita itu akan terlewat begitu saja. Dan biasanya waktu itu tidak akan terjadi. Mungkin kalian akan mempelajari materi yang sama, tapi ilmu dari materi itu mungkin kalian tidak bisa dapatkan. Jadi setiap kali kita belajar, setiap kali kita diberikan kesempatan, kalian ikut seminar, ikut pelajaran, hormati bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan memberikan kalian kompetensi. Ya. Jadi hormati itu. Jadi lakukan, belajar dengan baik, ya, lakukan dengan baik. Nah, musuh dari mengatur waktu, biasanya musuh dari mengatur waktu adalah pertama kesenangan. Ya, kita bisa bikin susun waktu banyak begitu, susun waktu panjang sekali, mengatur waktu sedemikian ketat, tapi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita terhadap kesenangan, kadang-kadang kesenangan itu akan membuat kita memakan habis waktu kita. Banyak orang niatnya mau bikin skripsi, niatnya mau bikin tesis, niatnya mau bikin tugas. Waktu dia ngetik tugas, tiba-tiba dicari, ya saya mau carilah di mana informasi tentang si A, tokoh tertentu ya. Dicari, tiba-tiba ada email masuk atau ada notifikasi dari mana, tiba-tiba dia nyasar. Dia pergi ke sana, pertama mungkin lihat cari jurnal, kemudian dia browsing kemana, lama-lama malah nonton film. Ya. Lihat trailer, kemudian wah trailernya bagus, filmnya, download film. Jadi niat pertama bikin skripsi jadi terlewat. Nah, jadi dia harus mengatur kesenangan, dan musuh utama dari mengatur waktu adalah kesenangan. Yang kedua adalah menunda pekerjaan. Kadang-kadang kita ini kalau ada banyak waktu, kita bilang nanti aja. Nanti aja. Ya, kita menunda. Orang yang menjadi manusia unggul, dia tidak boleh menunda pekerjaan. Karena setiap waktu itu ada momen yang harus kita kerjakan. Kalau waktu kita harusnya mengerjakan pekerjaan itu, kerjakan. Karena besok, mungkin kita bilang besok ada waktu kosong, belum tentu waktu itu kosong. Bisa jadi ada hal-hal tak terduga yang harus kita urus pada saat itu. Jadi pada saat kita punya waktu, kerjakan sekarang. Waktu besok kalau kosong, ya mungkin waktu kita beristirahat, tapi kita nggak pernah tahu apakah besok waktu kosong atau tidak. Karena bisa saja ada hal-hal tak terduga yang harus kita kerjakan atau harus kita urus besok. Jadi waktu sekarang, kerjakan untuk waktu sekarang. Ya. Dan kemudian juga ada juga musuh dari mengatur waktu itu adalah memaklumi diri. Kita seringkali membuat diri kita maklum ya, gak apa-apalah, jangan dikerjakan sekarang, besok saja, maklumlah saya kan capek, ya, maklumlah ya, saya kan sudah banyak tugas, maklumlah. Jadi kita memaklumi diri. Orang yang suka memaklumi diri akhirnya terjebak ke dalam kemalasan. Ya. Dia tidak mampu mendisiplin diri dan akhirnya dia tidak bisa menjadi manusia unggul, yang dijadi hanya pecundang. Orang-orang yang terus dipecundangi oleh keinginan-keinginan dia, oleh egonya sendiri, oleh kemalasan-kemalasannya. Nah, orang malas itu selalu memaklumi diri. Itu ciri orang malas. Dia tidak punya disiplin, dia memaklumi diri. Ya. Pekerjaan yang harus dikerjakan nantilah saya akan capek. Ya, dia memaklumi dirinya. Tapi orang yang unggul dia bisa melawan itu. Ya, dia melawan keinginan, kecenderungan untuk memaklumi diri dan dengan cepat untuk melawan itu. Jadi marilah kita mengatur waktu dan merencanakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya. Apa yang harus dilakukan, ya, kapan dilakukan, selama berapa lama dilakukan. Kita harus mengatur itu supaya kita menjadi manusia yang unggul, kita tidak membuang-buang waktu yang Tuhan berikan dan kita menghabiskannya, kita menggunakannya untuk sesuatu hal yang jauh lebih bermanfaat. Ya. Sehingga dengan cara itu Tuhan bisa menjadikan kita menjadi manusia unggul. Jadi orang yang menjadi manusia unggul bukan karena dia lebih baik daripada yang lain, tapi karena dia memberikan waktu lebih banyak daripada yang lain. Jadi ada dua hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini untuk menjadi manusia unggul. Yang pertama, kerjakan disiplin diri, dan kedua, kita atur waktu kita dengan baik, ya, supaya kita bisa memanfaatkan semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Baik, saudara, kita selesai dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk seluruh kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang berhasil dalam bidang yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan itu semua mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga buat semua jemaat Flame dan T4C. Tuhan Engkau berkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka mencapai cita-cita mereka. Tuhan Engkau berkati, supaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya boleh berhasil di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Engkau saja. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan menerima berkat daripada Allah kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita dari hari ini terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selama bulan Februari, kita akan belajar dari kehidupan tokoh dalam Perjanjian Lama. Berikut adalah info kegiatan selama bulan ini. Kegiatan tengah minggu beralih menjadi kegiatan online. KKW, KKP, Sharon, dan kegiatan doa dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Link Zoom akan Anda dapatkan di WhatsApp grup Jemaat Gereja Rehoboth. Persembahan dan perpuluhan dilakukan secara online melalui rekening berikut. Mari saudara, kita bertumbuh dan tertanam, bergabung dalam setiap kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.